Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar dengan baik di rumah. Ibu informasikan semuanya masih belajar di rumah sampai ada pengumuman dari pemerintah kapan kita belajar tatap muka di sekolah. Anak-anak juga harus ingat, sekarang tetap bersekolah walaupun tempatnya di rumah. Perhatikan juga pelajaran yang dijadwalkan oleh guru. Ibu akan memberikan tips bagaimana belajar mandiri di rumah secara efektif semasa pandemi COVID-19. Ya, cara belajar efektif dan efisien. Anak-anak tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Berikut ini akan diuraikan beberapa cara bagaimana kita belajar secara efektif dan efisien. Namun, sebelumnya Ibu akan menjelaskan beberapa gaya belajar. Kita ketahui orang itu memiliki gaya belajar berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada gaya belajar secara visual. Secara visual itu dengan menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Karakteristiknya yang khas bagaimana orang tersebut memiliki gaya belajar visual ini di dalam memperoleh informasi, dia itu dengan penglihatannya sehingga lebih cepat memahami dibanding dengan indera-indera yang lain. Berikutnya, gaya belajar auditori. Auditori itu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Jadi benar-benar menempatkan pendengarannya sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu dan memberikan informasi tertentu atau langsung melakukan sesuatu agar dia bisa mengingatnya. Jadinya dia itu dengan tindakan, baru dia itu lebih cepat mengingat dibanding dengan pergunakan visual maupun dengan mempergunakan indera pendengarannya. Nah, dengan memahami kita bagaimana cara belajar atau gaya belajar seorang supaya kita dapat mengerti dengan cepat. Berikutnya ini apa yang mendukung supaya kita bisa belajar dengan efektif. Ada lima hal supaya kita itu bisa belajar secara efektif dan efisien, yaitu dengan cara yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar supaya muncul diantaranya kita bisa mendengarkan musik. Misalnya juga belajar di tempat yang nyaman dan sepi, misalnya di pinggir danau atau di ruang yang ber-AC. Berikutnya, merangkum pokok pembelajaran. Kalau merangkum berarti mengambil intisari apa yang dipelajari dengan cara mencatat ulang materinya. Di samping itu, kita akan mudah mengingatnya, juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, belajar dengan praktik. Cara belajar ini sangat efektif karena akan membuat kita tidak merasa bosan. Bisa juga kita itu tidak jenuh. Nah, cobain ya untuk melakukan praktek langsung.
Misalnya kalau belajar IPA, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu kita bisa membuat acara belajar jadi lebih asik. Kemudian, belajar rutin, tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, kalian semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah dipelajari. Yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian lakukan dalam belajar rutin, bukan ini terlalu lama belajar, seperti belajarnya saat pagi berapa menit, siangnya berapa menit, atau sorenya berapa menit, malamnya juga berapa menit, dan itu dilakukan secara rutin. Dan perlu diingat juga, itu tetap menjaga agar kita rileks dan jangan terlalu lama belajarnya. Kemudian diperhatikan yang kelima, kalau belajar mengerti bukan itu maksudnya menghafal. Saat ada ulangan, kita biasanya akan menghafal begitu banyak materi. Namun yang lebih efektif ialah mengerti teori atau materinya. Maka dengan sendiri akan kita ingat ketika kita ujian. Kalau di antara kalian masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti lebih dahulu. Jadi mengerti, kita mengetahui bahwa kalau pengetahuan itu bisa dimengerti secara konsep, bisa dimengerti secara fakta maupun secara metakognitif. Nah, demikianlah anak-anak. Pada masa pandemi ini kita harus pintar-pintar beradaptasi, termasuk beradaptasi dalam belajar agar nantinya bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan. Semoga saja kalian bisa belajar lebih baik dalam suasana apapun. Ya, Ibu akan akhiri dengan membacakan sebuah puisi. Burung dara, burung cendrawasih, hewan langka di Papua. Sekian dulu dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Diakhiri dengan Om Santi Santi Santi. Terima kasih.